Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Wijanarko dengan NIM 731141818148 dari Manajemen Keuangan A 2018. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai saham PT Astra International Tbk atau yang berkode saham ASII. Mari kita simak pembahasannya pada video berikut ini. Yang pertama, saya akan menampilkan highlight perusahaan atau alasan kenapa saya memilih saham ini. Untuk yang pertama, yaitu adanya sentimen PPNBM oleh pemerintah. Pemerintah memberikan insentif penurunan pajak penambahan nilai barang dan barang mewah atau PPNBM mobil mulai Maret 2021 dinilai berdampak positif untuk sektor otomotif dan turunannya. Sehingga dengan optimisme pasar seperti ini, saham ASII juga akan berpengaruh terhadap adanya kebijakan ini dan mampu mendongkrak pendapatan yang turun akibat adanya COVID-19. Kemudian, performa keuangan perusahaan. Pertumbuhan pendapatan PT Astra International dalam 5 tahun terakhir ini sangatlah tinggi jika dihitung secara kumulatif, yaitu sebesar 9,41%. Tetapi tahun ini ASII mewaspadai ketidakpastian dan tantangan seperti adanya dampak pandemi COVID-19 pada pasar global maupun domestik. Meskipun demikian, ASII masih memiliki posisi keuangan yang kuat dan memungkinkan untuk memitigasi risiko yang ada pada tahun 2021 ini. Dengan dibuktikan bahwa pada kuartal pertama, laba dari ASII yaitu sebesar 3,7 triliun. Selanjutnya, kita masuk ke profil perusahaan. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 dengan nama Astra International. Seiring dengan kemajuan usaha serta dengan rencana ekspansi pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama sehingga menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 220 triliun rupiah. Hingga saat ini, grup Astra telah mengembangkan bisnisnya yang hingga saat ini terdiversifikasi pada 7 segmen, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu sektor properti. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit lini bisnis perusahaan. Lini bisnis yang pertama yaitu otomotif. Lini bisnis otomotif mencangkup bisnis kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komponen pendukung kendaraan, serta berbagai produk dan jasa terkait otomotif lainnya. ASII mengelola berbagai merek kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia, seperti Toyota. Lini bisnis ini merupakan lini bisnis yang mengawali kiprah bisnis ASII, dan hingga saat ini, lini bisnis ini menjadi penopang utama bisnis perusahaan. Kemudian, sektor yang kedua yaitu jasa keuangan. Lini bisnis jasa keuangan bermula dari keinginan untuk meningkatkan penjualan dari lini bisnis otomotif pada tahun 1980-an. ASII mendirikan sebuah perusahaan leasing bernama Raharja Sedaya pada tahun 1982 yang kini menjadi Astra Credit Company. Lini bisnis keuangan kemudian berkembang kepada pembelian saham mayoritas maskapai asuransi Buana pada tahun 1990 dan mendirikan Federal International Finance untuk pembiayaan konsumen sejak tahun 1991. Astra kemudian berkongsi dengan Standard Chartered Bank
untuk mengelola Bank Permata sejak tahun 2004 melalui kepemilikan bersama sebesar 89,12% per 30 Desember 2017. Lini bisnis ketiga yaitu alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi. Awal mula masuknya Astra ke dalam lini bisnis ini adalah pada dekade 1970-an melalui bisnis perdagangan dan penyewaan alat berat. Usai pendirian United Tractors pada tahun 1922, Astra mendapatkan keagenan dari Komatsu, sebuah perusahaan alat berat asal Jepang. United Tractors kemudian masuk ke bisnis batubara di Indonesia melalui layanan kontraktor pertambangan batubara dengan mendirikan perusahaan Pama Persada Nusantara pada tahun 1989. Kemudian, dalam mengimbangi turunnya bisnis alat berat dan pertambangan batubara, United Tractors memasuki bisnis konstruksi dengan mengakuisisi 50% saham dari PT Akset Indonesia Tbk. Kemudian, lini bisnis yang keempat adalah agribisnis. Lini bisnis agribisnis mencakup perkebunan kelapa sawit, pabrik pengelolaan minyak sawit, peternakan, dan perdagangan komoditas. Pada awalnya bisnis berjalan dengan penanaman singkong dan kelapa hibrida. Astra juga kemudian mengambil alih 50% saham dari Tunggal Perkasa Plantation yang menjadi cikal bakal masuknya Astra ke dalam industri ini. Kemudian lini bisnis selanjutnya adalah infrastruktur dan logistik. Lini bisnis infrastruktur dan logistik mencakup infrastruktur umum, jalan tol, logistik, dan pelabuhan laut. Berbagai anak usahanya diantaranya adalah Astra Tol Nusantara, sebelumnya Astratel, Serasi Autoraya, Marga Mandala Sakti, dan lain-lain. Kemudian lini bisnis teknologi informasi. Masuknya Astra ke dalam lini bisnis ini diawali setelah kerjasama antara Astra dan Toyota di Jepang. Ketika Fuji dan Xerox menyatakan keinginan menjadi Astra sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan produknya di Indonesia. Kerjasama tersebut disepakati pada tahun 1970 dan kemudian bertransformasi menjadi Astra Grapia pada tahun 1979. Kini lini bisnis ini juga berfokus pada industri teknologi informasi berupa layanan dukungan teknologi informasi di pasar bisnis. Kemudian lini bisnis yang terakhir adalah properti. Lini bisnis properti mencakup seperti komersial dan perdagangan properti. Berbagai anak usaha dari bisnis ini diantaranya adalah Menara Astra, Astra Land Indonesia, dan Astra Modern Land. Lini bisnis properti merupakan lini bisnis terbaru Astra yang diluncurkan pada 27 Oktober 2016. Analisa makroekonomi. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan pertama 2021 mencapai nilai 3.969,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun rupiah. Bank Indonesia menilai kegiatan usaha sektor konstruksi pada triwulan 4 2020 terindikasi tumbuh membaik, meski masih dalam hal fase konstruksi dengan saldo bersih tertimbang sebesar minus 0,23% dengan kontraksi yang semakin mengecil dari minus 1,00% pada periode sebelumnya. Pada sisi moneter, beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini adalah menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate sebesar 3,50%. BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 2,75% dan suku bunga lending facility menjadi 4,25%. Kebijakan ini dilakukan untuk
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perkiraan inflasi yang tetap rendah. Selanjutnya yaitu analisis industri. Dalam mendukung industri, pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus kebijakan, di antaranya yaitu memberikan kelonggaran pada pajak penghasilan, memberikan relaksasi pada pembayaran kredit, dan adanya insentif PPNBM. Stimulus-stimulus ekonomi inilah yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat guna mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi. Dengan demikian, dapat dikatakan kuartal kedua 2021 merupakan masa pemulihan dari masa-masa sulit pandemi COVID-19. IMF memproyeksikan perekonomian global akan membaik secara perlahan. Begitu pula pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan membaik pada tahun 2021 ini, terutama pada sektor otomotif karena adanya insentif PPNBM dari pemerintah. 5 Force Potters Analysis. Yang pertama yaitu Bargaining Power of Consumer. Melalui badan hukum yang dikendalikan bersama dengan Toyota Motor Corporation, Astra memegang hak eksklusif untuk menjual kendaraan Toyota di pasar Indonesia yang menjadi pemimpin dominan di pasar mobil grosir di Indonesia. Segmen usaha lain yang digeluti Astra adalah pertambangan batubara melalui PT PAM Persada Nusantara yang memasok salah satunya ke PT Adaro Energi Tbk, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan lain-lainnya, serta layanan solusi TI. Hal ini membuat bargaining power of consumer milik Astra International di posisi low trade, karena luasnya skala bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu Trade of New Entrants. PT Astra International merupakan salah satu konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan Indo Investasi ini sering dianggap sebagai barometer perekonomian Indonesia karena kehadirannya hampir di berbagai segmen usaha. Sulit untuk memulai bisnis di mana telah ada perusahaan yang telah beroperasi dengan berbagai strategi biaya. Selain itu, pendatang baru juga harus dengan cepat memperkuat brand image ketika mencapai economy of scale perusahaannya melalui proses supply chains serta pengembangan jalur dan infrastruktur distribusi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kesempatan pendatang baru untuk masuk akan menjadi rendah. Kemudian yang ketiga ada threat of substitutes. Ancaman produk pengganti di dalam industri sendiri apabila dilihat dari fungsinya tidaklah tinggi. Walaupun banyak berbagai jenis motor, mobil, jasa keuangan, dan alat-alat berat lainnya yang beredar untuk menggantikan posisi motor jenis biasa, tetapi keberadaan motor manual belum bergeser fungsi. Untuk itulah, perusahaan terus melakukan inovasi-inovasi tersebut yang terbaru dalam memenuhi permintaan konsumen dan berusaha memprediksi pasar agar tidak mengalami ketertinggalan. Kemudian yang keempat ada bargaining power of supplier. Jumlah UKM yang berhasil menembus langsung menjadi pemasok komponen ke grup Astra masih terbilang minim karena didominasi oleh perusahaan asing. Astra memiliki sejumlah pemasok tidak langsung yang berasal dari Cina, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan terhadap jumlah keseluruhan pemasok di lini bisnis otomotif. Adanya pandemi COVID-19 di sepanjang awal tahun 2020 hingga sekarang sempat mempengaruhi operasional tersebut. Astra International untuk lini bisnis otomotifnya juga memiliki supplier yang memang sudah merger dengan perusahaan di Jepang dan penghasil sebagian besar komponen atau piranti untuk produk yang dijualnya, sehingga bargaining power of supplier berada di level modern. Kemudian yang terakhir adalah
rivalry among competitors. Pesaing PT Astra International dalam bidang industri otomotif sebagai segmen usaha utama dapat dikatakan lumayan berat. Para pesaing Astra ini merupakan bidang industri dan otomotif yang memiliki persaingan di luar negeri. Sedangkan di dalam negeri, PT Indomobil Sukses International atau IMAS merupakan kompetitor Astra dalam industri otomotif di Indonesia sebagai distributor penjualan kendaraan. IMAS menangui brand yang tidak kalah apik dibandingkan Astra, tetapi Astra masih unggul dengan mendominasi market share mobil domestik di kisaran 52% sepanjang tahun 2019 sampai 2020. Sementara market share untuk kendaraan roda 2 jauh unggul sebesar 75%. Berikutnya yaitu risiko bisnis perusahaan. Di sini saya membagi risiko bisnis perusahaan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu risiko ekonomi dan politik. Kegiatan operasional ASI sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto, perbajakan, dan berbagai perkembangan di bidang politik dan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu risiko perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa bahan baku yang digunakan ASI dalam memproduksi barang, terutama untuk sektor otomotif, didapatkan dari impor luar negeri seperti Cina dan Jepang. Bila terjadi perubahan kebijakan terutama yang berhubungan dengan aktivitas impor, maka hal ini dapat menghambat impor bahan baku ICE atau menyebabkan peningkatan biaya impor dan mempengaruhi kinerja ICE. Kemudian yang ketiga yaitu risiko industri. Kegiatan operasional industri Astra, terutama untuk segmen otomotif dan agriculture, baik permintaan dan penawaran tentunya sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku, logistik, serta komoditas yang bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia dan regional. Perlambatan ekonomi di Indonesia dan dunia dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional, yang selanjutnya akan menyebabkan penurunan pada aktivitas dan permintaan produk. Selain itu, juga terdapat risiko kelangkaan pasokan dan kenaikan harga bahan baku dari risiko persaingan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu risiko operasional. Risiko yang timbul apabila Astra tidak dapat mempunyai prosedur operasi standar yang disebabkan oleh perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan, tidak berhasilnya produksi dan teknologi informasi, serta gagalnya manajemen pegawai. Namun risiko ini dapat teratasi dengan membangun teknologi dan sistem operasi cadangan apabila sistem utama gagal beroperasi dan memberi pelatihan rutin kepada para karyawannya. Berikutnya adalah analisa keuangan perusahaan. Analisa keuangan perusahaan yang pertama saya menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ASI untuk GPM sebenarnya cukup stabil, bahkan di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi 22,63%. Sedangkan pergerakan NPM dari tahun 2016 hingga tahun 2020 masih dapat dibilang stabil. Untuk ROA dan ROE saham ASI mengalami penurunan yang cukup lumayan pada tahun 2020 ini, yaitu menjadi 5,49 dan 9,5%. Hal ini disebabkan dampak adanya pandemi yang melanda Indonesia sehingga berpengaruh pada perusahaan. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas saham ASI dapat dibilang cukup baik. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, performa perusahaan sangatlah baik jika dilihat dari rasio tersebut. Kemudian untuk rasio kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas dari ASI ini dapat dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Dapat dilihat di tahun 2020 saja, current ratio sebesar 154% dan quick ratio 133%.
yang masing-masing berada di atas 100%, yang artinya aset lancar perusahaan dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan sangatlah baik dalam mengelola asetnya. Kemudian selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dari ASI menunjukkan bahwa rasio aktivitas perusahaan masih dikatakan stabil selama 5 tahun terakhir. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Meskipun pada tahun 2020 perusahaan terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perusahaan mampu menjaga perputaran aktivitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kinerja perusahaan sangatlah baik. Kemudian selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan atas pelunasan hutang dan kewajibannya dengan jaminan modal maupun aktiva yang dimiliki. Rasio hutang yang dimiliki Astra dinilai cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan ASI merupakan perusahaan yang sehat dari segi hutang karena debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER yang masing-masing berada stabil di bawah 100%. Artinya, baik total aset maupun total ekuitas perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian analisis teknikal. Di dalam analisis teknikal ini saya menggunakan 3 indikator, yaitu moving average, kemudian MACD, dan stochastic RSI. Untuk moving average, indikator ini menunjukkan bahwa saham ASI layak untuk di-buy karena indikator MA50 masih berada di atas MA100-nya, yang menunjukkan saham ini masih berada dalam posisi uptrend. Kemudian indikator yang kedua yaitu MACD. Indikator MACD ini menunjukkan bahwa saham ASI layak untuk buy dikarenakan indikator MACD sudah melandai dan berpotensi akan terjadinya golden cross, di mana MACD lain memotong sinyal lain dari bawah ke atas. Kemudian untuk stochastic RSI ini menunjukkan bahwa saham ASI berada pada titik jenuh jual atau oversold, sehingga layak untuk buy dikarenakan indikator RSI masih berpotensi mengarah ke atas mengikuti harga saham ASI yang bergerak uptrend. Kemudian untuk target profitnya, saya menarget profit ada yang pertama, target profit pertama pada garis merah di range harga sekitar 5.700, sedangkan untuk jangka menengah maupun jangka panjang dapat di tanda biru yang saya garis tersebut di angka 6.200 bahkan bisa sampai 7.000 untuk target profit jangka menengah atau panjangnya. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang disebutkan pada paper ini, dapat disimpulkan bahwa PT Astra International Tbk memiliki fundamental yang baik. Namun, pada kondisi pandemi seperti saat ini, di mana kondisi makroekonomi Indonesia yang bersentimen negatif dan belum menemukan titik terang, membuat banyak perusahaan termasuk PT Astra International Tbk mengalami penurunan dalam hal penjualan dan produksi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Serta berdasarkan analisis teknikal di mana menggunakan indikator MACD dan stochastic RSI yang masih menunjukkan sinyal positif dan masih dalam keadaan uptrend. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan mengenai saham ASI ini, maka saya sangat merekomendasikan untuk buy dan hold dalam jangka menengah maupun untuk investasi jangka panjang dengan target pada range harga 5.700 sampai 6.200 atau bahkan sampai 7.000. Ya, sekian video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.